Bang, kayaknya di belakang kita ada orang deh bang. Iya nih, gue juga ngerasanya begitu. Nengok apa bareng-bareng? Ayo, satu. Lo tahu? Ada satu meja koktail, kita sebutnya meja koktail karena tinggi, terus panjang gitu. Itu di bawah situ, itu ada itu anak kecil tuh. Gitu. Astagfirullahaladzim. Kembali lagi di edisi kedua. Episode kali ini masih bersama podcast Malam Kliwon. Di perbincangan Malam Kliwon. Yes, sir. Kita syuting mendekati subuh nih berarti nih. Udah sahur ini. Kan iya. tadi udah tadi Ya, kan mendekati subuh. Ya, mendekati subuh tuh berarti Udah jam 4. Iya. Ya habis sahur lah. Betul. Kita udah ada tamu berikutnya ya. Ya. Begadang bareng kita nih. Ngantuk-ngantuk. Tapi cerita horor. Nah, nguntak-nguntak sama ngantuk-ngantuk. Maring-maring. Bannya gembes. Kemarin banyak banget itu gua ketemu. Ya, namanya di sono habitat ya, Pak. Bagaimana? Lucu banget. Lah, Oji bener. iya. Nekuk banget, Le. Ih, Gua itu kata tendangan pisang Roberto Carlos. setiap ujung lini kehidupan. Seru kan? Dah. Kita udah kedatangan teman Kliwon. Aduh. Dia ini adalah seorang karyawan swasta dan perantau sebenarnya. Oke. Jadi dia datang dari Cirebon, kerja di Jakarta, dan ternyata kita kulik-kulik dia juga punya banyak pengalaman supernatural dari keluarganya bahkan. Dari Cirebon, keluarganya kuat memang Cirebon nih. Kuat, bener. Dari bokap nyokapnya sampai ke kakeknya, pokoknya kental banget lah sama hal-hal kayak gitu. Sampai akhirnya ke Jakarta juga nggak ketinggalan tuh, ngikut ininya, pengalaman-pengalaman mistisnya. Sampai di tempat Betul. kerjanya, restoran. Oke, Ya. kita langsung panggil aja Mas Fadli. Biasa. Salim dulu lah. Salim, Mas. Sehat, Mas Fadli. Mas Fadli. Oke. Sehat. Sebelum kita bercerita-cerita sama Mas Fadli mau minum apa? Apa ya? Teh manis hangat? Boleh? Boleh ya? Iya. Sama gorengan, tahu, tempe? Ntar aja. Ntar aja, oke. Oke. Setelah sekian lama berkarir dunia musik, Mas Fadli ya? Oh, beda ya? Beda dong mas. Oh, Semua tak sama. Fadli. Fadlinya beda sih. Iya. kalau yang Ada ini, Fadli yang lain sebenarnya, tapi tidak usah lah ya. kalau yang ini Fadli ilmu. Kenapa begitu? Fadli padinya udah ada. Oh, Ilmu padi. merunduk. Yoi, merunduk. Nyala bangku. Merunduk. Iya kan? Kayak penembak. Mas Oke. Fadli, Ya. sudah dari kapan sebenarnya di Jakarta? Kalau tadi dari intronya Mas Danu kan teman Kliwon belum tahu nih, merantau di Jakarta itu udah berapa lama gitu. Di Jakarta itu dari 2012. Oh, 2012 dari Jakarta. Karena gue lulus di 2011. Sempat nganggur sebentar. Terus akhirnya Berarti dari lulus sekolah, Mas? enggak sih. Gue sempat kuliah dulu. Terus DO. Oke, kuliah di sana. Kuliah di sana. Di Cirebon. Di Cirebon. Terus karena satu dan lain hal. Sebenarnya sih nggak karena satu dan lain hal, gue berantem sih jatuhnya. Sama yang punya ponakan yang punya yayasan. Oh, keren. Nggak. Itu lucu sih, karena perbedaan kultur bahasa. Akhirnya jadi berantem gitu. Dia nggak tahu bahasa itu, terus gue cuma bilang, ini loh artinya. Tiba-tiba gue Puak! Kenapa lo gitu? Udah dari situ. emang DO. maaf Mas, izin ya Iya. Mas Fadli, aku Boleh. mau nanya Masih perbedaan bahasa tuh. Memang kita tahu di Cirebon tuh banyak banget dialek gitu Betul. ya. Saat itu Mas Fadli lagi bahasa Sunda atau apa? Jawa sih Oh, Jawa. Jawa Cirebon sih ya. Jawa Cirebonan gitu kasar ya. banget sih. Betul. Iya. Diterimanya kayak kasar nih. Iya. Oh. Main Pukul, kasar, terus pukul, cabut. tendang, terus mau pukul ditahan, cabut, sempat didatengin bagian kemahasiswaan tuh, bujuk gua buat, ayo masuk lagi, ayo. Oke. Gitu. Gila, deh. Oke, akhirnya ke Jakarta di tahun 2012. 12, Langsung kerja berarti. langsung kerja. Oke, sebelum kita ngomongin tempat kerja lo nih, Mas. Mungkin kita mundur sedikit ke apa ya, pengalaman supernatural yang keluarga lo alamin. Itu karena
dari orang tua itu backgroundnya adalah pengusaha ya? Betul. Oke. Jadi mula ceritanya tuh di tahun 2000, gue SMP 2008, SMA 2008. Setelah lulus SMP itu, literally gue anak pesantren tadinya. Oke. Terus akhirnya di selesai SMP, gue masuk SMA Islam Terpadu. Oke. Nah dari situ akhirnya gue tahu kenapa keluarga gue kok begini ya gitu. Jadi ternyata di SMP itu kan kalau di pesantren itu literally sering banget ada namanya setiap 1 bulan sekali itu ada kayak penjengukan gitu nggak sih gitu kan. Nah itu setelah 8 bulan terakhir itu gue kok jarang dijenguk gitu loh. Gue cuma bilang ya udah nggak apa-apa nggak dijenguk gitu, yang penting transferannya lancar gitu kan. Emang itu sih begitu. Terus akhirnya dari situ gue tahu oh ternyata orang tua tuh sedang mengalami krisis ekonomi lah pada saat itu. Iya. Gue tanya lagi kenapa gitu. Akhirnya pas gue SMA itu posisinya orang tua masih dagang lah ya pada saat itu. Itu gue yang nemenin lah akhirnya kan. Oke. Gue bantuin apa segala macem. Memang udah nggak kayak dulu gitu loh, Mas Bimo, Mas Dani. Jadi dari awal bangetnya itu ketika karena gini, keluarga gue itu di Cirebon sendiri pada saat itu lumayan dikenal lah ya sama warga sekitar. Kalau nenek gue tuh, kakek gue tuh pengusaha ini loh gitu. Nah akhirnya nyokap ikut ngerintis sama bareng, cuman karena masih kecil. Jadi kalau dulu tuh sistemnya kalau misalkan kita mau store uang, itu harus ke bank kan. Nah berhubung nenek gue sama kakek gue ini udah besar usahanya, jadi yang bank lah yang datang buat ngambil duit. Maaf Mas, izin kalau boleh tanya, dagang apa? Kita di hasil bumi pada saat itu. Oh baik. Iya, terus kayak gitu. Setelah itu ada kurir yang nganter kan. Kurir yang nganternya itu kebetulan staff dari nyokap gue juga. Nah sekali nganter, padahal jaraknya kayak cuman 100 meter lah dari tempat nyokap gue dagang itu. Uang itu selalu berkurang gitu loh. Dari taruhlah kita store 2 juta misalkan, yang nyampe 1.800.000. Oh, selalu berkurang. Selalu berkurang. Akhirnya kan sampai akhirnya nyokap tuh kayak ini kayaknya lo deh kayak gini lo jujur deh sama kita gitu. Ya? Iya. Tuduh-tuduhan tuh. Iya, oke. Akhirnya udah deh kalau kayak gitu kita nggak usah ikut lagi sama nenek gitu loh, kita store sendiri aja ke bank. Terus akhirnya mau di store ke bank, itu pun sama kejadiannya. Nyampe bank, dihitung, kata teller banknya, Mbak ini sekian ya uangnya. Loh, enggak Mbak, ini harusnya nggak segitu jumlahnya gitu. Dan itu terus berulang. Akhirnya ya keluarga gue geram juga gitu ya kan, ini kenapa nih kayak gini. Akhirnya karena bokap sama nyokap tuh aktif juga kalau setiap malam Jumat gitu ngadain pengajian. Akhirnya usul dari ya teman-teman nyokap bokap gue tuh kayak yaudah yuk kita ngajiin aja tempatnya gitu. Akhirnya ngaji tuh hari pertama itu gue nemenin, gue posisinya di luar. Bokap sama teman-teman ngajinya sama ada salah satu yang mungkin guru spiritualnya bokap gue kan. Itu ikut masuk ke dalam. Nah itu yang gue denger di luar itu kayak orang apa ya, berantem tapi ngadu pedang, dung gitu. Serius? Ini di tengah-tengah pengajian? Iya, gue nggak tahu di tengah pengajian karena kan gue posisinya di luar. Iya, di luar. Dia kan di dalam. Gue ngomong karena pada saat itu gue sama abang gue ngomong, Kak itu apa ya? Berisik banget ya kayaknya. Emang ada yang bawa benda-benda besi tajam kayak gitu ya? Beneran kayak bunyi pedang serius di film-film itu sting. Wah gila. Nah, terus habis kayak gitu, udah nggak lama itu sekitar ya 20 menit setengah jam lah. Bokap keluar. Gimana ya, aman? Datar aja ceritanya di rumah. Ya udah, nyampe rumah biasa ngobrol, bakar rokok, pas ngobrol. Gimana tadi ya? Jadi tadi karena gue tuh sama bokap sama keluarga sih sebenarnya, sama nyokap juga kadang gue lu kan. Iya. Jadi bokap ngomong gini, gue tadi di dalam ngaji nih, gue bawa yasin nih begini. Lu boleh percaya boleh nggak? Tangan gue tuh gitu. Wah, tepak. Itu Quran lagi gitu mental ke atas. Wah, astagfirullahaladzim kata. Serius ya? Iya.
Nah terus di atas, karena posisinya pas tokonya nyokap gue itu di atas dibangun kayak ruang kecil doang, kayak cuman buat naruh-naruh barang-barang aja gitu loh. Jadi pakai tangganya tangga yang seadanya Iya, gitu. Nah, kebayang. jadi terus ditutup sama triplek gitu doang. Jadi kalau tikus pun nggak yang seberisik itu. Dan ini berisiknya tuh kayak orang lari-lari duk 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 gitu. Dan itu muter tuh sampai akhirnya kata guru spiritual bokap gue ngomong gini, Pak Ji, boleh dibuka tuh apa namanya, laci duitnya, kata dia gitu. Duitnya diambil aja, coba disisihin duit-duit kecil, tapi ada beberapa duit yang nominal besar kayak 50.000, 100.000 gitu. Ya udah ya. Nah pas banget dibuka posisinya begitu, itu bokap gue yang lihat. Itu ya itu ada makhluk itulah kecil, kepalanya gede bagol, lagi ngambil duit. Dan Kayak tuyul. Iya. berarti selaci itu masuk ke laci. Karena kan posisi laci dibuka, Mas. Oh lagi dibuka, dia ngambil gitu. Iya. Terus akhirnya udah Pak Haji biarin aja, terus dia lari itu. Nah ternyata suara berisik yang duk 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 itu dia lari-lari di atas. Akhirnya yang bikin yang guru spiritual bokap gue itu naik ke atas. Di atas tuh nggak tahu lah dibengkek apa gimana, kayaknya iya deh. Lu siapa gitu kan? Siapa yang ngirim lu gitu kan? Nggak mau ngaku sampai akhirnya gue bakar lu ya. Ini bicara bahasa kitanya. Iya. Terus akhirnya ngaku lah, ternyata itu ada beberapa blok di belakang toko nyokap gua. Gitu. Dan itu akhirnya pas saya kerja itu dari situ. Nah udah selesai dari situ, gua pindah rumah. Mas Bimo Mas Danu ke daerah perbatasan Kabupaten Cirebon. Iya, itu bener-bener literally daerah jin buang anak. Karena samping kanan gue nggak ada rumah, cuman rumah gue satu-satunya di pojok itu, di belakangnya salah satu sekolah Doski 70 lah di kota Cirebon. Iya. Itu itu daerah itu pada masa itu memang bener-bener daerah jin buang anak ya. Itu gue juga nggak tahu dari bokap dapat rumah itu dari mana. Karena gue sempat tanya, kok beli rumah di daerah sini dah? Terus bokap cuma bilang, jangan salah, nih rumah banyak harta karunnya. Gitu. Kata bokap lu gitu? Iya. Sekarang gini, ketika lu ada orang, ini banyak harta karunnya, yang lu pikir, wah ini ada peti emas kali ya di dalamnya, apa gimana gitu kan. Udah. Nah terus bokap selesai sholat, Isya apa sholat maghrib gitu, gue lupa. Bokap batuk cuman, tapi intensitasnya agak lumayan sering. Tiba-tiba bokap keluar ngambil tisu, itu darah. Darah. Duh, ayo kenapa? Nggak apa-apa. Jangan masuk kamar ya, katanya. Tutup sama bokap pintunya. Udah, bokap sholat lagi, selesai. Terus dari situ rumah gua yang gue tinggalin mulai dimasuki hal-hal yang ya bisa nggak logis. Iya. Karena ternyata gue tahu cerita juga pada saat itu jadi itu rumah beli jadi, tapi direnov sedikit-sedikit. Nah pada saat renovasi, si salah satu kulinya itu ada didorong dari atas sampai jatuh, tangannya patah. Astagfirullahaladzim. Terus gue bilang, itu beneran? Iya, itu di mana? Di posisinya jadi gini, rumah gue tuh di paling pojok, ini ada garasi, terus ada celah sedikit, ya bisa masuk mobil, terus ada garasi ke dalam lagi, pintu masuk, ruang tengah, ke kiri itu ada ruangan lagi, biasanya buat ruang TV atau ruang tamu. Cuman karena itu rumah sempat lama nggak ditempatin, sama nyokap gue dikasih kayak palet-palet kayu, dijadiin kayak musola seadanya gitu loh. Nah, terus sebelah sininya tuh kamar panjang banget, itu kamar adik gue. Terus sebelah sananya kamar utama. Nah, kamar adik gue sama kamar nyokap tuh connecting. Ya. Nah, ke belakang sedikit itu yang tadi dekat ruang depan itu ada satu kamar gue sama abang-abang gue. Ke belakang dapur. Di belakang dapur sebelah sininya itu ada ruangan kamar untuk ART lah gitu kasar, sama ada satu kamar mandi. Gede banget ya rumah. Gede banget. Yang lebih gedenya lagi di tengahnya itu bolong, Mas. Jadi nggak ada kanopi, nggak ada apa. Itu ruang lapang ruang lapang alam kayak gini. Di bawahnya dipelur udah gitu. Jadi kayak kalau misalkan nggak hujan atau apa, kita bisa gelar karpet gitu. Rooftop lah ya. Nggak rooftop. Iya sih. Ruang tengah aja biasa gitu. Ih, kayak kosan berarti. Iya, kayak kosan. Tengahnya kebuka gitu. Kebuka gitu. Jadi bisa buat jemur apa segala macam. Anehnya itu rumah kan kalau biasanya kan kotak gini ya. Nah kalau ini kotak tapi di sini ada
2 meter gitu celah ditutup gitu sama toren. Gue sempat nanya, ya kok ini rumahnya begini ya? Kenapa dah kok ada celah begini? Awal mulanya akhirnya bokap cerita, usut punya usut, ini rumah dulunya buat praktek dukun santet. Dan Wah, kenapa dibeli? Gitu. Ya itu tadi balik lagi, ini rumah ada harta karun. Wah, Ya udah dong. Satu hari gitu gue lagi tidur siang, lagi rebahan lah di kamar adek gue, tidur siang sambil nonton TV. Terus gue ngeliat ada di luar rumah gue ya, ujung sana sebelah sana itu deket tembok gitu, itu ada kayak celah sedikit, itu ada ekor panjangnya segini, gedenya segini lah, ini segini nih gedenya, warnanya hitam, tapi ada tutul-tutulnya. wah, Terus gue bilang, serem itu banget. apaan ya? Iya. Terus gue panggil dong bokap, ya, sini dah. Itu apaan ya? Itu masih, gue panggil bokap tuh lumayan ya, karena kan bokap di kamar, gue ketok dulu, terus bokap baru keluar tuh ada jeda waktu sekitar 3 menitan. Itu masih ada mas, buntutnya doang. Tapi nggak tahu kenapa tuh tiba-tiba kakinya nongol srek gitu. Allahu Akbar. Toke mas. Oh itu Lu harta karunnya Nah. itu, bro. Itu harta karunnya, mah. Ternyata itu buntut toke, panjang, banget dong, anjir. gede banget. Kakinya aja sejari gua kali, ya sejari gua gini. Itu gede banget, itu warnanya hitam. gede banget. Dijual berapa itu? Terus gue bilang, tangkap katanya. Bokap ngomong gitu. Karena gua punya orang kepercayaan bokap ya, bukan kayak karyawan gua lah kasarnya gitu. Yang kalau rumah itu kosong, kayak gua kan nenek gua kan masih di daerah Cirebon juga. Jadi gua kadang kalau nyokap bokap di luar kota ya gue ke rumah nenek gue gitu. Nah itu yang nempatin karyawan gue. Panggil lah. Tuh tangkap, naik ke atas. Naiklah ke atas. Pas naik ke atas itu tiba-tiba buntut cet gitu kan. Otomatis kan berarti dia ke atas karena gue nggak ada celah rumah tuh, nggak ada celah buat ke samping gitu. Oke. Akhirnya pas ke atas dilihat nggak ada Pak Haji kata gitu. Coba dicari yang bener nih pakai senter kata. Dicek. Nggak ada mas. Hilang tuh. Yang ada cuman ada gerombolan itu toke semua. Gerombolan ada kali kayak bangsa 20 sampai 30 itu di atas gitu. Itu mereka ngumpul gitu. Cuman yang anehnya ya kalau toke kan biasanya di sini. Ini enggak, dia ngebentuk kayak lingkaran gitu, tengahnya tuh kosong. Toke gathering gitu. Iya. Lingkar gitu. Popdar, bro. Iya, itu dia. kopdar. Nggak ada api unggun kan? Tapi Nggak ada. Cuman kosong aja gitu. Gede nggak, Mas? Apanya? Maksudnya sih yang banyak itu tuh gede-gede atau enggak ya? Iya, Toke nggak pada- sebesar yang tadi. Iya, nggak sebesar yang tadi. Nah, terus akhirnya, oh yaudah kata bokap, turun aja ada kata gitu, kata bokap kan. Ternyata bokap, gue tanya dong, itu apa sih ya tadi? Gitu. Jadi gini, yang gue sebut harta karun itu, kalau lo bisa nangkep itu toke, lo jual itu harganya selangit. Asli. Asli, itu bener mas, itu toke bisa sepaha kali. Gedenya itu asli gede banget gitu. Terus gue bilang, tapi kok di atas adanya cuma toke-toke. Nah jadi itu toke yang gede tadi posisinya kalau beneran itu, kalau dia lagi wujud, dia diem kayak gitu dikelilingin sama si toke-toke yang kecil tadi gitu. Jadi itu tuh ratu, ternyata ratu apa raja lah gitu pokoknya. Itu ratu toke itu. Oh itu jadi ininya. Ya udah nanti kalau besok ada aku ambil aja ya. Ya udah, kalau kamu bisa nangkap, tangkap aja gitu. Ntar kabarin. Pernah juga waktu itu kita nemu toke nggak gede sih, kayak 25-30 cm. Orangnya datang, orang kolektor tuh sempat datang. Coba Pak Haji lihat. Kita ukur nih, beneran kita ukur 30 cm mas. Tapi pas diukur sama dia cuma 10 cm. Oh ngecil. Jadi kayak Atau ganti kayak enggak itu Kayak tetap goib ya? iya. anjir. Nah terus pernah lagi kejadiannya, adik gue punya adik kembar. Adik gue ditaruh di kasur. Kalau kita bicara bahasanya apa? Sandakala ya, menjelang waktu maghrib, Iya. iya. Adik gue nangis aja di kasur. Terus akhirnya diangkat sama bokap, sama nyokap lah diangkat. Yang satu diangkat lagi, berhenti nangisnya. Udah berhenti, terus ditaruh lagi, nangis lagi. Tiba-tiba adik gue yang paling kecil yang kembar ini, oh gitu-gitu, nggak mau ditaruh. Kenapa sih gitu kan, posisinya kan bantalin begini, diangkat tuh bantal,
ada ular kobra mas, sendok. Astagfirullahaladzim. Udah tinggal tuk gitu doang udah. Warnanya hitam pekat, itu ada satu. Diambil sama karyawan gua, dimasukin ke kayak toples gitu, ditiban sama batu. Besok paginya lagi di dekat dapur ada lagi ular yang sama, warnanya hitam, ditangkap, ditaruh di atas, dijejer di atas dapur gitu. Set. Besok paginya selesai bokap sholat subuh, dicek, yang satu hilang, yang satu kebakar. Itu udah separah itu ya kan, akhirnya udah bokap tuh sempat sama nyokap ke Tangerang buat coba lagi karena yang di Cirebon selesai kan usahanya, coba ngeritis ulang lagi di Tangerang. Akhirnya gue di rumah tuh cuman gue, abang gue, terus ada temen gue juga ikut tinggal di situ, terus karyawan gue satu bawa keluarganya, sama ada satu lagi orang kepercayaannya bokap gue tinggal di situ. Cuman dia nggak yang tiap hari di situ mas, jadi kayak seminggu tuh bisa berapa kali datang gitu. Udah ceritanya abang gue yang nomor 2 ini main. Biasanya tuh gue kalau main paling lama jam 11 gue udah pulang. Nah ini lama nggak pulang-pulang akhirnya. Nah abang gue iseng matiin saklar, cetok gitu. Gelap dong. Teman gue nih yang lagi tidur sama gue di kamar ngomong gini, "Nyong mati lampu ya?" Iya kali, lu cek aja. Karena gue mengantuk kan, gitu. Gue males. Gue dengar sebenarnya abang gue ketok-ketok, cuman gue males bukain lah. Abang gue, itu si teman gue tuh keluar. Gue pintu kamar tuh nggak gue tutup mas. Jadi di depan yang tadi gue bilang kayak musola seadanya itu ada orang kepercayaan bokap gue lagi tidur. Nah, temen gue tuh cetek-cetekin lampu yang di luar. Cetek. Iya nyong mati lampu. Nah, tiba-tiba pas dia begini, terus dia ke belakang gini, langsung lari kayak blok gituin gue. Lu geser dah. Gue geser dah. Ngapa sih lu gitu? Enggak, lu geser. Udah dong. Ya udah gue geser. Tidur, paginya gue tanya, "Im, lu semalam kenapa dah?" Gini nyong, sumpah ya, ini seumur hidup gue nih, gue baru lihat yang begituan gitu. Apaan sih? Jadi malam itu mas, sebelum teman gue ngecek cetak itu, gue sempat ngedengar suara kayak orang bengek. Itu jelas banget di kuping gue. Suara apa ya Im? Nggak tahu gue. Nah itu akhirnya dia ngecek cetak lampu. Terus pas dia nengok, ya itu gue ngeliat, kan gue cetek lampu tuh, lu lihat, iya. Itu gue ngeliat Pak itu lagi tidur. Pas gue nengok ke belakang, itu ada perempuan, nggak kaki sih, di bagian kakinya lah ya. Kan dia ketutupan kayak kain gitu. Itu kayak noda apa ya, nanah gitu deh kayaknya mas. Itu dia ngerondang. Apa sih ngerondang bahasanya teh? Apa sih? Ngesot. Ngesot gitu. Ngerondang. Iya ngerondang. Jadi bukan ngesot yang begini. Jadi dia posisinya begini, tangannya begini terus dia narik gitu. Iya, kayak Iya. Dan ternyata suara yang itu bagian kakinya dia entah bagian mana itu kan kegesek sama lantai. Dari situ. Nah, suaranya. dan itu ada bekasnya. Anjir, ada bekasnya. Ada bekasnya pagi. Ada bekasnya mas, tapi udah kayak kering gitu. Terus gue bilang nih, gue validasi dong gitu sama karyawan gue yang sering di situ kan. Mas, itu si temen gue ngeliat kayak gini nih, kayak gini. Ya, teman lo baru lihat. Gue mah udah dari sore lihat itu. Lah, kok bisa? Itu temennya orang kepercayaan bokap gue itu tidur kan dari habis maghrib ya. Habis maghrib itu jam 7-an gitu. Iya, jam 7-an. Dia lewat Isya mas. Nah, itu posisi gue emang di dalam kamar tutup pintu. Gue lagi nonton. Ternyata itu dia, itu makhluk itu ngebangunin mas. Anjir. Digitu-gitu. Tapi dia nggak bangun gitu loh. Lah, kenapa dia dah? Kan di rumah ini banyak orang maksud gue gitu. Nah terus katanya karyawan gue ngomong jadi gini, tuh orang sempat nantang. Jadi gini, emang ada di sini, coba sini gue nggak takut. Nah gitu.
Abis kayak gitu. Nah, abis dari kejadian itu selang berapa hari tuh orang kepercayaan bokap gue nih nggak dateng. Iya. Nah terus udah dong. Ciut. Iya. Terus nggak lama adalah sekitar semingguan gitu dia nggak datang. Akhirnya datang. Gue tanya, Pak, dari mana aja? Oh, iya nih sibuk sih. Sibuk apa sibuk? Katanya. Iya, kemarin tuh lagi tidur nih di sini. Pas banget abis maghrib. Tiba-tiba tuh dia tuh ngerasa diangkat, Mas. Pokoknya dia kebangun tuh gara-gara buk gitu loh. Oke. Kayak diangkat terus dijatuhin. Terus dia melek. Pas dia melek ya itu dia ngelihat Si makhluk si makhluk perempuan tadi gitu. Itu di rumah gua kan. Banyak sih, Mas. Terus rumah gua itu lama kosong, gua di rumah nenek sama adik-adik gua sama abang gua. Ditempatin lagi, cuman posisinya lagi itu bokap masih di Tangerang. Jadi gue, nyokap gue, abang gue 2 sama adik-adik gue tidur di satu kamar yang panjang gitu. Posisi jam 12 malam. Ini sampai kapanpun bakal gue inget sih. Karena gue kalau ceritain dia sama nyokap pasti relay, iya masih inget aja kamu gitu. Jam 12 banget, pas 00 tuh gue tidur samping jendela. Nggak samping jendela banget, ini gue, samping ini abang gue, baru jendela. Itu bunyi suara genteng serprak gitu loh. Oh, Jadi jatuh dari nyosor, atas, iya. Serprak. Gue bangun. Genteng jatuh. Nah, nggak lama suara kucing. Tapi jeda dari genteng jatuh sama suara kucing tuh sekitar semenit gitu loh. Oke. Tapi suara kucing cuman meow sekali. Udah dong. Terus nyokap gua nengok ke gua tuh. Ngomong, belum tidur katanya. Belum nih Bun, kebangun katanya. Oh gitu. Udah dong. Nonton. Gue sempat lihat TV tuh. Itu lagi lagu, kalau dulu tuh zaman dulu tuh setiap jam 12 ke atas tuh pasti ada setel-setel lagu gitu kan, kayak video klip gitu. Itu lagi video klip The Potter yang keterlaluan tuh. Ih, asli. Nah, itu. Tiba-tiba itu ada suara di luar rumah. Suara gini. Asli gue merinding. Wah, itu gue langsung yang refleks nengok nyokap gue nengok gue. Nyokap gue langsung ngomong, gedein TV-nya gitu. Gue gedein TV-nya sampai 100, Mas. Jadi tuh suara The Potter tuh kedengeran banget kan. Momennya tuh pas gitu doang tuh. Gue langsung pindah turun ke bawah, samping nyokap gue, tidur, gue ketiduran. Besok pagi nyokap cerita, itu kejadian 2 kali. Jadi setelah yang pertama itu gue gedein, sama nyokap gue dikecilin. Suaranya ada lagi. Gitu. Itu asli tuh kayak orang kesakitan banget gitu ya. Cuman lirih banget gitu. Maksudnya gue bilang, ya Allah, kok gini banget ya gitu. Terus Kasihan sih. besok paginya jam 6:30, 7 gitu ada yang ngetok rumah. Assalamualaikum gitu. Assalamualaikum. Lah, suara bokap nih gue bilang. Ngomong sama nyokap, Bun, ayah pulang katanya. Apa sih? Orang ayah di Tangerang gitu. Bun, itu ayah pulang. Yang bener Bun, itu coba deh dicek. Jadi kita tuh gak yang langsung buka pintu, terus kita ngintip dulu. Itu beneran ayah bukan ya? Ya udah buka dulu aja. Gak mungkin juga, ini udah pagi, udah terang gitu. Buka. Bokap belum masuk, bokap cuma ngomong gini. Tadi malam ada apa? Ada apa-apa ya? Tadi malam ada apa? Nggak ada apa-apa. Ada yang gangguin. Oh, yaudah masuk. Ternyata tuh bokap dapat mimpi, Bang. Di depan rumah, pas banget itu dia ngeliatnya tuh, jadi rumah gua kan pagar gini, terus ini nggak jalan setapak sih, bisa buat mobil. Di pojok sebelah kanan deket kebun sebelah sana tuh ada perempuan mau masuk tapi nggak bisa di situ. Nah terus ya udah dia cuma bisa nangis aja, udah nggak usah takut, itu dia nggak akan bisa masuk katanya gitu. Itu kejadiannya. Nah terus pernah juga akhirnya setelah sekian lama rumah di samping gue tuh ada yang dibangun, udah jadi. Adalah salah satu bagian instansi lah punya rumah itu gitu di kota Cirebon. Kebetulan ponakannya teman gue, teman SD. Ya, lah, lu di sini katanya, iya gini. Nah, dia tuh pacaran, Mas. Pacaran di situ. Bokap tuh lagi di dalam tuh sama gue. Tiba bokap bakar rokok, keluar. Ngapain ya? Enggak. Keluar pintu begini. Itu cowoknya yang teman gue itu, teman SD gue itu lari, wah gitu, Lucu banget lagi lari. serius, duduk lari, wah gitu. Motornya ditinggal, motornya kalau nggak salah gitu minjam 4 tak warna merah gitu, diparkir di depan rumah gue soalnya, di samping sebelah kanan. Terus
bokap bilang, bokap cuma bilang, nah kan berkata gitu. Nah, kan berkata. Di Betawi. Iya, bokap gue emang lama di Jakarta. Gitu, terus gitu. Nah kan berkata. Kenapa ya? Enggak apa-apa. Terus bokap cuman naik ke pagar gini. Udah masuk gitu. Udah gitu dong. Tapi tau gak, bokap waktu itu masuk. Jadi ternyata besok paginya ini nyokapnya nggak tahu siapanya lah, pokoknya cerita ke bokap gue. Jadi semalam itu nih anak pacaran di depan, lagi flirting, mau kissing. Tiba-tiba dari atas, turun dah tuh perempuan berdiri doang, nggak ngapa-ngapain, nggak bersuara, nggak apa, berdiri doang gini. Enggak. Tawar kan lo? Pencampur aja di sini lo. Gak tahu deh dari jin penganak. Gitu. Pencampur aja ini lo. Iya, kata gue sih. Jadi gitu. Iya. Bokap lo berarti nge-sense bakal ada kejadian itu dong? Iya. Dia tuh emang gitu banget Iya. lah. Iya. Peka banget. Gitu. Udah sampai akhirnya rumah itu dijual. Akhirnya karena keadaan ekonomi yang semakin hari semakin parah, rumah itu harus dijual buat nutupin semuanya. Udah nutupin semuanya ya. Gangguan gaib. Itu yang dari atas kan. Apa? Oh, tikusnya ditendang. Dengarnya direndang. Buat sahur. Iya, abis Bokap dari lo situ. akhirnya rumahnya dijual. Rumah dijual, akhirnya ya keadaan bikin semuanya akhirnya ya nyokap mama bokap gua kan dan ya itu karenanya sampai sebegitu negatifnya sih, parah gitu loh. Sudah akhirnya gua ke Jakarta. Nah inilah awal mulanya. Gue tuh sebelum ke Jakarta gue digini sama nyokap, lo mau ke Jakarta, di Jakarta lo banyak banget ketemu orang nih, nggak tahu yang kayak gimana, jangan kosong-kosong amat gitu. Akhirnya gue belajar lah pencak silat, tapi diselipin sedikit ilmu batin gitu. Ya kayak gue puasa apa segala macem. Pas gue di sono, akhirnya gue udah belajar apa segala macem. Tapi jujur ya, belajar pertama kali lihat kayak gini, belajar pertama kali ilmu batin sampai akhirnya hatam, capek mas. Karena ini kayak kita ngobrol begini nih, tiba-tiba itu udah ada orang. Gue gini aja nih, ya lu orang ngobrol tapi gue gini. Oh, lu ngeliat ada yang lewat. Iya. Itu gue ikutin sampai mana? Sampai pernah gue diginin. Lu kenapa sih, Dli? Gila lu ya? Kata. Kagak, udah lanjutin aja ngobrolnya. Enggak, gue ngeliat ada orang aja tadi lewat gitu. Gitu. Nah, sampai akhirnya karena gini, gue belajar ya, gue nggak mau nunjukin apa yang gue bisa gitu loh. Sampai ada satu ketika gue kerja di salah satu tempat hiburan. Pada saat itu yang dia ternyata nih tempat jauh sebelum ada nih tempat pun ini nggak bertahan lama gitu loh, kayak 5 tahun tutup ganti lagi, 3 tahun tutup ganti lagi gitu, sampai akhirnya ya ini tempat yang buka nih, ya restoran tempat lo kerja. Iya, buka lah nih dia. Setelah dibuka, gue baru masuk. Temen gue memang punya temen di Jakarta, maksudnya awal bareng tuh sama dia. Itu dia yang bawa gue juga. Terus dia bilang gini, Li, ini tempat gokil katanya. Maksudnya katanya, wah ntar lu rasain dah katanya gitu. Nah ternyata cerita-cerita sebelum gue masuk, nggak jauh lah, berapa bulan sebelum gue masuk, ini saat openingan, tempat ini opening. Lagi briefing sore, kita briefing sekitar jam 4 lah. Briefing, lagi ngomong nih satu, tiba-tiba di gudang dekat sound belakang itu, tadi perempuan ngejerit kenceng banget, kayak orang kesakitan. Itu yang lagi briefing, terus diem. Suara apa? Suara apaan tuh katanya? Nggak mungkin dong suara sound jebol gitu, maksudnya bocor, nggak mungkin karena soundman gue belum datang gitu. Jadi musik belum pada nyala. Terus sebelumnya lagi pada saat itu masih baru-baru masih debu, anak housekeeping yang di situ itu dia ngelihat ada jejak kaki dari pintu masuk, jalan naik ke tembok sampai ke plafon, karena kan plafonnya kayu gitu kan. Dan itu jejak kakinya tuh nggak biasa, jejak kakinya kayak segini lah. Oh gede banget. Panjang sih mas, panjang tapi kecil. Terus udah akhirnya gue masuk, gue pertama kali kaget gitu loh, karena ternyata gue punya partner kerja, dia
iga renggang gitu kan, perempuan pula. Dan itu dia gampang banget masuknya deh gitu. Tempelan pemasukan. Iya, udah gitu dia punya, kalau udah masuk tuh serem banget, padahal kayak gue langsung lucu kayak gitu, gue takut, gue bilang gitu. Terus teman gue ngomong gini, gak apa-apa, ini emang biasa nih kayak gini, kata dia gitu. Udah, akhirnya yang bikin akhirnya gue jadi bertahan lama di situ tuh ini juga salah satunya. Jadi pernah kita habis closingan, teman gue ini masuk dah tuh, wah ngereok sampai naik meja, itu naik mejanya tuh nggak yang ngerangkakin loh mas, dia dari bawah, mejanya kan biasanya meja agak tinggi segini ya, itu dia loncat tek, tek, gitu. Iya, dari jongkok gini tuh loncat. Gitu. Wah, gue bilang, wah ini nggak biasa nih. Terus dipegangin sama security segala macam. Security sono kan ya kita tahu gede-gede lah badannya, itu digini doang, gitu, mental, wush. Gitu. Terus gue dipanggil, urusin. Aduh pak, gue kondisi tidak kondusif nih, gitu. Tidak kondusif. Iya. Ya pokoknya iya begitulah. Gitulah pokoknya. Nggak afdol aja kalau gue ngobatin. Ya tapi gimana ya? Gue kasihan juga. Kita nggak bicara gimana, tapi gue pikirnya kasihan nih teman gue nanti sampai rumah begini terus gitu kan. Akhirnya ya udah deh. Gue copot manset gue, kalau gitu gue pakai manset, gue copot manset, panggil teman gue, partner gue, bilang, Bor, lu pegangin dah, gue bilang gitu. Lu mau narik? Iya, yaudah gue tahan. Jadi gue selalu begitu sama dia. Kalau nggak dia yang narik, gue yang nahan. Kalau nggak dia yang nahan, gue yang narik gitu loh. Ya dia tahan. Karena kenapa gue minta gue yang nahan? Kalau dia yang narik, seadadanya ditarik, sampai yang punyanya dia ditarik gitu loh. Nah, akhirnya gue bilang, yaudah. Terus gue bilang, pegangin, terus gue tanya, mau keluar nggak? Nggak mau. Wah, itu gue sampai dicekek gini. Itu kita kayak lagi syuting apa dulu namanya? Hantu. Iya, kelilingin nih. Udah nggak bener nih, gue bilang gitu. Gue minta air deh, karena gue belajar mediasi pertama orang kali kesurupan itu cuma air. Karena logisnya gini, mereka diciptakan dari api. Kalau kena air, padam. Nah, gitu. Gue minta air, gue baca apa yang gue bisa, gue bismillah, gue tarik dari belakang. Setelah gue tarik gini, pet gitu. Itu di sini, samping gue, itu ada gumpalan rambut warna putih. Gue bilang, nih. Wah, pas itu tuh lagi yang tadi begini. Wah, anjir apaan terus gitu. Bubar. Nah, terus akhirnya ada satu teman gue mau ngambil begini. Gue bilang, jangan diambil, gue bilang. Lu ambil tisu, lu kuel-kuel, lu ambil koran, baru lu bakar. Diambil, set, bakar di belakang. Ini anak teriak mas, panas gitu kan. Kan gue udah bilang, keluar makannya. Udah akhirnya keluar. Dari situ akhirnya gue jadi kuncen. Kuncen. Iya. Di tempat hiburan malam. Dan ternyata kelas itu tuh nggak dialamin sama staff doang mas. Sampai ke tamu-tamu tuh ada ngomong gini. Gue pernah lagi ngelayanin, tuh tamu ngomong gini. Mas. Weh lah nggak denger kali, mas gitu. Iya kak, gitu. Mas jangan ngelamun. Tadi barusan gue di belakang diajakin ngobrol. Gimana kak? Di toilet sama tamu? Enggak. Tuh sama yang nunggu di sini, gitu. Sampai tamu. Itu mungkin kita nggak tahu lah. Lu kondisi lagi dangdung. Iya, lagi dangdung gitu. Terus normal banget nih. Pernah, karena kan kita kan start untuk hiburannya itu kan di jam 10 ya. Ya jam 8 jam jam 10 ke atas itu. Nah, itu lagi jam-jam dinner lah kasarannya. Itu ada tamu berdua masuk, duduk di sebelah pojok sebelah sana. Terus gue ngerasa ada yang lewat tuh. Iya. Hah? Iya. Bener ya? Iya. Seriusan? Iya, sumpah. iya, sumpah. Gue nggak tahu. Tapi dari situ. Iya dari situ. Gitu. Relawan. Enggak. Bukan. Enggak. Kayak bayangan gitu. Lagi mondar-mandir. Enggak, bukan. Bukan. Oke, sorry mas. Iya nggak apa-apa. Emang gitu kadang kalau ngomongin suka datang. Terus harus kayak gitu. Tiba-tiba dia gitu. Mas, saya pindah duduk sini aja ya. Oh iya kak, nggak apa-apa silakan. Cowoknya ngomong sama cewek gini. Kamu lihat Pip, ih gila itu serem banget gini-gini gitu. Gue yang, hah? Ya kelihatan deh. Aib gue nih. Aib kerjaan gue nih kelihatan nih. Gitu. Udah sampai akhirnya, dan itu divalidasi sampai ke atasan tertinggi di tempat gue.
Owner. Nggak owner sih, CEO. GM. Ya, GM. Ya. Sampai bilang, gue bingung dah, kayaknya di tempat-tempat lain tuh mereka tuh bantu biar rame, di sini doang bikin apes, kata dia gitu. Karena lu nggak percaya mas, itu depan mata gue karena gue ngeliat nih tiba-tiba seruntul anak kecil. Anjir. Ini siapa nih, gue bilang gitu. Seruntul, terus ada tamu lewat, tek, jatuh. Kena dia. Anjing lu, jedung, berantem. Lah. Jadi dikiranya dia disandungin orang. Oh, kira si anak kecil. Enggak lah, ya, anak kecilnya berarti dia jago tuh bisa nampol. makanya. Iya. Kali. Dan hampir sekitar 70% yang berantem di situ ya Karena salah paham. Iya. Enggak karena Anjir, rese juga ya. parah banget. Gol. Iya. Anak kecil. Ada yang jewer nggak? Ada gitu. Tuh mau dijewer beneran, pulang lu. Sampai ada lagi security gua, kita lagi lihat perform nih di belakang. Karena ada blind spot lah ya, kasarnya ada blind spot di situ. Itu dia, gua bilang nih sama security samping gua, "Bang, kayaknya di belakang kita ada orang di bang." Iya nih, gue juga ngerasanya begitu. Nengok apa bareng-bareng? Ayo, satu. Lu tahu? Ada satu meja koktel, kita sebutnya meja koktel karena tinggi, terus panjang gitu. Itu di bawah situ, itu ada itu anak kecil tuh. Astagfirullahaladzim. Elah, pindah. Gue pindah gue. Terus yang lebih gokil ya banyak ya di tempat itu divalidasi sama teman gue. Teman gue ngomong gini, teman gue tuh orang paling skeptis parah, tatonya sebadan-badan sampai leher-leher. Dia mainan lilin gue kan dulu parafin gitu, dia diputer-puter, dinyalain, diputer-puter, terus tiba-tiba gitu, anjing lari. Oh. Terus kayak gitu lari. Gue tanya, kenapa lu, kata? Sumpah ya, ada yang nyolek gue, tapi gak ada orangnya. Sampai sebegitunya mas, orang yang skeptis pun Kena juga. kena gitu. Maksud gue emang udah parah. Ternyata gue sempet ngaji pertama, gue ngajiin bukan karena tempatnya, tapi karena buat keselamatan kita kerja kan, karena udah parah banget gitu. Gangguinnya. Akhirnya gue ngaji, tapi nggak tahu kenapa di hati gue tuh kayak ngomong, lo yakin ngambil resiko ini? Kalau lo yakin, lo harus punya benteng juga gitu. Akhirnya gue bilang sama yang lain, ada yang halangan nggak di sini? Gue bilang gitu. Kalau yang ada halangan di luar aja dulu, gue bilang gitu. Udah tuh akhirnya. Udah kita selesai ngaji, gue pakai media air kayak biasa, gue siramin pinggir-pinggir, sudut-sudut gitu ya kan. Tiba-tiba sejam kemudian, anak housekeeping gue yang di belakang kesurupan. Teriak gitu-gitu. Tempat saya tempat saya dihancurin, kata dia gitu. Saya nggak suka gini. Terus akhirnya gue coba duduk, gue tanya, tempat kamu di mana? Tempat saya di depan. Ya udah, kan kita saya tahu kamu di sini lama. Cuman kan kita di sini juga sama-sama cari nafkah. Kamu nggak bisa ganggu kayak gitu. Waduh. Akhirnya setelah debat kayak gitu, ya udah, kamu di sini aja, nggak usah kemana-mana. Iya. Akhirnya sebulan, 2 bulan, 3 bulan tuh aman. Dan itu impact-nya alhamdulillah bagus. Ramai tempat gue tuh. Asli tuh ramai banget. Revenue gue sampai gila dah pokoknya pada saat itu. Gaji naik lah. Servis naik. Kan jadi atasan dia akhirnya. Gara-gara kemampuan narik Iya. Kita neken. Terus. Pada terus akhirnya dari situ yang terakhir tuh gue kebetulan bini gue tuh kan dulu kasir juga di situ. Sikat namanya. Sekalian. Target tuh kan deh. Ada yang berhalangan keluar dulu. Iya. Saya punya urusan sama satu orang. Disortirnya begini. Disortir. Iya, bini gue tuh termasuk sensitif. Oh, oke. Dia tuh, dulu tuh kita zaman COVID kan jadinya serba take away. Oh, Iya. Nah itu gue selesai nganter tuh. Saya nganter, baru banget standarin motor, cetek, cedes. Tiba-tiba bini gue udah dalam, udah posisi nyeker. Terus gini, ya Allah, ke gue. Terus tiba-tiba lari ke pembuangan. Dikejar, gue bilang jangan dikejar, ntar juga balik lagi. Bener balik lagi. Terus bau. Bau. Kan pembuangan bang. Ya balik lagi lah bau. Oh iya sih bener. Enggak dibalik lagi. Terus langsung ngeliat gue, kaget. Dia ngeliat gue gini. Apa?
Gue cuma bilang apa? Sini sih, gue bakar rokok. Terus dia bilang gini aja. Terus masih ngeliatin gue bilang gini. Mau keluar nggak? Diem ya. Terus dipegang gini. Gue cuma gini doang, maaf ya mas. Ayo duduk. Langsung, gitu. Ini gue tuh. Duduk. Karena pada dasarnya, gue belajar ya. Manusia itu ada lubangnya mas. Iya. Yang bisa buat dia masuk. Nah, gue belajar itu ada di belakang atas belikat nih kalau nggak salah di sini. Jadi kalau ada orang masuk depan, lu pencet aja. Bukan di jempol ya? Kan ada yang bilang jempol. Itu masuk juga. Jempol kaki kan? Iya, jempol Iya, iya, itu bisa juga dari situ. Makanya gue pencet, set, terus kayak berat, duduk. Ayo keluar ya. Kasian gitu tadi gitu. Kenapa? Ada apa? Biasanya kalau ampe masuk begitu, ada sesuatu mas. Ada yang pengen disampaikan? Iya. Atau apa? Nah terus akhirnya gue tanya, kenapa? Iya, gue nggak suka store bar lu kotor. Oh, dinasehatin Iya. malahan. Akhirnya ya udah nanti dibersihin ya. Dan selesai. Gue hari itu juga selesai itu bini gue sadar, gue masuk store bar, bener ternyata store bar gue banyak banget karena barang baru datang gitu loh. Jadi masih pada berantakan. Gue bilang ya dibuang gitu loh, buang-buangin deh, kasihan ini harus dibersihin kata gue gitu. Soalnya ntar gak terima. Ya udah dibersihin dan lo tahu nemu apa? Gumpalan rambut warna putih yang tadi gue tarik. Ada lagi? Ada lagi. Muncul lagi? Nggak selesai dari situ, kita kan kalau bikin report, anak bar gue tuh kalau bikin report di dalam, bagian report. Terus kita begini, kok merinding ya? Udah bagian report. Itu kan botol ketata rapi ya, jatuh mas, brak, jatuh di posisi belakang itu jatuh, brak. Masih report, sampai terakhir ada suara. Gitu baru gue tutup laptop, wah anjir gue dikerjain lagi. Dan dari situ akhirnya setiap beberes bar itu kita udah kayak elah ini lagi. Jadi si rambut tadi tuh selalu ada di situ, selalu ada. Jadi kayak ya elah. Jadi kalau teman gue lagi tuh yang ngeliat itu dia posisinya duduk di atas, paling atas, duduk begini si rambut. Oh, rambutnya memang warna putih. Dan kalau rambut manusia putih kan kelihatan ya. Ini tuh enggak rambut orang, tapi kayak yang udah lama, orang tua banget gitu loh. Ngegumpulnya gitu. Dan itu kayak sapu ijuk mas. Kasar. Gue bilang, kok bisa ya? Ada beginian terus. Nah, yang terakhirnya, nggak terakhir sih. Akhirnya gue tahu cerita itu. Gue ngobrol sama orang sekitar karena warung-warung situ. Pak, ini tuh tadinya dulunya sebelum jadi ini tuh apa? Oh, dulunya bioskop mas. Di tahun berapa? Sebelum itunya lagi dia mas, apa? Rawa. Terus, nah pas dia sebut Rawa nih, Rawa. Pernah ada kejadian apa ya pak? Boleh tahu nggak? Jadi gini mas, dulu kan di sekitar sini kan, sebut tempat boleh kan? Maksudnya daerah deh. Daerah nggak mau sih. Daerah Jakarta Barat itu ada satu mall Ciputra baru buka. Pada saat itu masih rawa. Jadi masih banyak kos-kosan tuh daerah situ. Ini ada perempuan biasa sih, klasik sih kasusnya, putus cinta, gantung diri di atas pohon. Nah, akhirnya lama nggak ketemu karena pohon di dalam rawa gitu, orang susah ngejangkau kan. Lama, sampai akhirnya seminggu baru ketemu deh. Oh itu udah ngembung semua. Udah begitu akhirnya selesai. Oh gitu ya pak ya, oke. Akhirnya gue tahu. Terus ini tempat yang gue tahu, yang akhirnya gue tahu karena gue pernah foto seperti itu di bawah lantai. Kan gue foto, jadi orang manajer gue minta fotoin ini dong layout katanya. Gue fotoin, tiba-tiba di tengah itu ada cahaya warna merah ngebulet gitu, cahaya doang tapi warna merah. Terus gue bilang ini apaan ya? Gue bilang gitu sama temen gue yang bisa. Coba yuk mau nggak? Udah yuk. Gue coba masuk ke temen gue. Jadi ternyata itu tempat ditanemin kepala hewan. Oh iya. Iya, yang bikin akhirnya itu tempat jadi kayak gitu. Gitu. Nah terus hantunya itu namanya Angel.
Maaf ya mas. Nggak apa-apa. Emang setan lu. Kadang lu setan lu gitu. Jadi Emang gini, iya. kenapa namanya Angel? Jadi pernah, kita kan kalau setiap openingan outlet baru itu mas, sistem semua baru dong. Iya. Nggak ada yang namanya ID staff tuh dari ID outlet mana masuk, nggak bisa. Oh, oke. Nah ceritanya jam dinner lagi itu ada perincit keluar, gue inget banget orderannya. Ada 2 bir biasa sama 2 bir hitam. Cet, keluarin dong sama anak bar. Table berapa nih? Table 13 katanya. Oh yaudah, gue nganter dong. Hah? Table 13? Ini yang bener aja lu, table 13 gak ada orang. Apaan sih ini? Tuh lihat tuh perincitnya kata. Gue lihat dong perincitnya. Gue lihat yang input. Yang input namanya Angel. Astagfirullah. Pesan bir hitam dia tuh, 2. Akhirnya ditelusuri semuanya, staff situ nggak ada yang namanya Angel. Jadi itu prinsip di mana gua nggak tahu. Akhirnya kita cek POS, cek ke POS itu Oh, iya. kan kalau misalkan udah diklik apa segala macam, dia udah order warnanya biru gitu. Iya. Kalau kosong ya warnanya hijau, jadi available kan. Itu jadi available mas. Jadi yang harusnya biru jadinya available warna hijau. Gue bilang, kejadian pertama. Kejadian lagi berikutnya, dia pesan sate tenderloin. Iya, tapi ini gokil. Sate tenderloin, sate taichan, sama satu laginya sate bawang. Di note di bawahnya mentah. Di note di bawahnya mentah. Terus gue cek nih siapa nih order nih mentah lagi. Nggak bisa kan karena kan. Gue liat, langsung tuh. Bos. Lu lihat bos, siapa yang order? Bukan gue ya. Apaan sih? Wah lapar kali itu dia, kata dia gitu. Nggak tahu aja, malamnya. Saya closingan. Kasir gue bukan bini gue, ada kasir sebelum bini gue. Serupan. Sama manajer gue diginiin. Apa lu? Lapar? Hah? Ambil manajer gue ada posisi tidak kondusif, angkat gini. Iya. Kakinya gini. Apa lu? Lapar? Hah? RS. Ayo lu. Hah? Itu cewek mas. Kan gue nya nggak tega ya. Pak, cewek pak. Biarin aja. Tuh mana ya begini, disiramin RS. Aduh, Apa begitu tuh orang. Gue kasihan ya. Pak, udah pak. Enggak, kebiasaannya begini, tuman bener kata dia gitu. Udah deh, lurusin dah. Lah. Ya udah, iya. Akhirnya mau gak mau gue yang ngurusin. Gue ngurusin, gue bilang, kenapa gini. Saya nggak suka, di tempat terlalu berisik. Lah ya emang begini. Gue bilang gitu. Iya, terus tapi mah tempat lo kuburan. Iya kan. Gue bilang, ya udah maunya gimana? Ya itu dia mau daging katanya. Tapi mentah kata gitu. Ya nggak bisa lah, gue bilang. Kalau gue ngasih lo makin jadi, gue bilang gitu. Nggak bisa, gue bilang. Udah lo keluar deh, gue bilang. Nggak mau, akhirnya sama teman gue dibetot. Teman gue dibetot, dia sadar. Nggak lama, daging mentah. Boleh. Mau daging mentah juga. Akhirnya nggak lama, ya itu si apa namanya? Batu baterai. Bukan asbak. Oh, asbak. Asbak tuh kegeser sendiri, gitu, pecah. Wah kata gue, ya udah, nggak apa-apa kalau lu cuman kayak gitu doang asal nggak nyelakain orang, gue bilang. Ya udah akhirnya selesai dari situ, ya udah selesai lah perjalanan gue. Akhirnya lo resign, cabut. Udah nggak di sana kan? Udah enggak. Ya bukan resign sih, karena Berantem lagi sama ownernya, sama pamannya iya. owner. Kayaknya gue Karena rebel makanin banget. daging mentah. Iya. Enggak lah. Kayak karena kemarin Oh, iya, iyalah. tahu. Bukan karena pengenan sendiri. Iya, bukan Karena pengenan itu mah sendiri. kepengenan karena masyarakat. Kepengenan masyarakat. Sekelompok Bener. kelompok masyarakat. Iya, iya. Sekelompok masyarakat. Betul. Gitu. Dan tapi itu nggak sih fun fact-nya, kalau lo pernah ke beberapa tempat itu di mereka, kenapa ada pohon di dalam? Wah, nggak notice lagi gue. Selalu ada pohonnya, nggak sih? Iya kan? Jadi itu filosofinya mereka. Ya kepercayaannya Iya. mereka lah. Tapi di tempat gua, pohonnya itu dijadiin tempat mereka bersembunyi, mas. Gua pernah sama bini gua sampai begini. Karena itu makhluk begini di atasnya.
Gua kira sniper. Iya. Enggak, dia begini di atas gelantungan. Gini. Ya jatuh dah lu. Gua bilang gitu. Nah, jadi akhirnya tuh karena gua sama yang lain sering melihat mereka begitu, ya kita jadiin bercandaan. Iya. Kayak, baik lu ntar Angel demen sama lu gitu. Nggak bisa. Ada Mas Bimo. Iya, enak aja. Mau lo ngerondang di pos Kamli. Pos Kamli. Ngerondang Ngerondang di pos Kamli. Gitu sih. Iya. Oke. Oke. Aduh, keren. Gila. Banyak banget pengalamannya Mas Fadli. Harusnya tadi sama bini sekalian. Boleh cerita sedikit. Tadi Bini juga, gue lupa sih, cuman itu Bini kan jadi Pondok Indah kan. Mallnya atau Di Mall Pondok Indah. Oke. Ya, sama satu grup sama gue. Oke. Cuman Bini tuh pernah pulang jam 2 pagi karena memang closingnya kan jam segitu. Dia pulang naik ojek online. Di tengah jalan dia chat, yang aku takut deh. Kenapa? Abang Grabnya aneh, kata dia gitu. Aneh. Kenapa? Kok dia bisa tahu ya kalau waktu itu posisinya masih pacaran. Kamu tuh orang Cirebon, kata dia gitu. Terus dia sempat bilang gini, Neng, kalau bawa motor tuh hati-hati. Nanti kayak saya loh, sekali ketabrak kontainer masih hidup, kedua kali ketabrak kereta mati. Cuman posisinya dia ngomong gitu, bini gue lagi chattingan sama gue. Terus bini gue ngomong gini, apa bang? Enggak, gue cuma ngingetin doang gitu. Dan yang lebih creepy-nya lagi, dia tuh sempat nunjukin luka yang pas dia ketabrak kontainer di sini. Satu, ini mbak, saya bekas ketabrak kontainer. Satu lagi di belakang. Itu diliatin, bini gue lihat. Sampai itu pokoknya bini gue tuh beneran sampai dulu. Sampai itu driver tahu tanggal lahir nyokap gue, bini gue, hari lahir bini gue, ponnya apa, sampai tahu. Terakhirnya cuma bilang, Neng, banyakin sholat ya sama ibadah, jangan sampai nyesel kayak saya. Selesai dari situ nih. Dan Tapi itu saya itu gue posisinya di depan bang. Gue ngeliat itu driver pakai motor apa gue tahu, knalpot racing gitu loh. Cuman tuh driver posisinya memang pakai masker, bulak lava yang segini loh. Iya, bulak lava. Iya, bulak lava yang segini. Balaklava izin ya, saya Iya, korek lagi. bulak lava. Kalau sono, Bekasi Timur. Iya, balak lava yang segini. Gelap emang gitu. Terus jalan. Besokannya berapa hari kemudian bini gue tuh tipe orang yang suka ngobrol sama siapapun. Sampai bini gue tuh kalau di Pondok Indah tuh teman-temannya security, driver ojek gitu-gitu kan. Dia ada tukang ojek divalidasi. Pak, kemarin saya kayaknya naik driver, Pak, tahu driver ini nggak namanya? Karena kan ada historinya kan. Pak, driver ini tahu nggak namanya ini, motornya ini. Badan perawakannya agak tinggi gede tapi nggak terlalu tinggi banget tapi gemuk gini-gini. Naik dia Neng, kata gitu. Iya, Neng, maaf ya. 5 bulan apa 6 bulan lalu ini driver ketabrak kereta di stasiun Karet. Astagfirullahaladzim. Relate gak? Iya. Karena dia nunjukin tuh luka yang di belakang ketabrak kereta sama bini gue. Itu gue berani. Iya, anjir, gimana nggak jelasin itu ya? Gitu. Itu bini gue tuh sebenarnya bini gue lebih sensitif dari gue gitu. Cuman ya akhirnya. Oke, kita sudahi. Sebel banget gua. Cerita akhirnya. Ya, bini gue. Serem Mas Kino. Iya, Mas. Tabrak apa tadi? Ngantuk. Udah sembuh. Mau tabrak apa kayak bodo amat dah. Mau tidur, belum ngerapiin. Iya. Udah boker. Oke, Mas Fadli. Itu berarti itu dari bini lu juga. Bini gue sensitif juga ya? sensitif. Mungkin nanti episode depan bini kali Iya, Mas boleh, yang cerita boleh. karena kan angle-nya beda nih. Iya, betul. Ya kan? Kali jangan kalau berkenan aja. Iya, kalau berkenan aja gitu. Mau Ya. sih, ini Rumah di mana sih Mas sekarang? Di Binus. Oh ya, jauh ya. Deket lah. Dekat lah, siapa bilang jauh? Siapa Di bilang jauh? Jakarta mah. Di Binus tinggalnya? Nggak di Binus Deket ya. lah. Kali. Nggak di Binus ya. Iya. Oke dah. Gitu lah. Ada kurang lebih. lagunya tuh. Apa tuh? Di Syahdan. Iya, Di Syahdan. Dan Mas Fadli, thank you ya. Sama-sama, Luar biasa Mas nih, Imo, Mas kayaknya Danu. banyak banget sebenarnya Gila. cerita-cerita yang masih kependem. Masih banyak. Gitu, masih banyak pengalamannya. Cuman gue lebih penasaran nanti Mbak
siapa manggilnya? Elin. Mbak Elin mungkin kalau berkenan di next episode cerita bareng karena Mbak Elinnya juga sensitif dan pernah itu tadi ya masukan kalau memang bisa bercerita Bisa. gitu. Dia tuh punya teman kecil juga. Maksudnya teman kecil kasat mata. Budi bukan? Bukan. Si Budi kecil kan kecil juga mas. Iya. Kuyup menggigil aja bedanya. Oke, kita ketemu lagi di perbincangan malam kuliah berikutnya. Dadah. Thank you.